Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam damai untuk kita semua. Perkenalkan, saya Al-Halim Khosyar Rahman, guru dari SMP Negeri 28 Kota Tangerang. Pertemuan kali ini saya akan membahas matematika kelas 7 semester 1 tentang bilangan bulat. Mari kita langsung saja mulai pelajaran matematika di pertemuan pertama ini. Tujuan dari materi pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama membandingkan bilangan bulat dan pecahan, kemudian yang kedua mengurutkan bilangan bulat dan pecahan, yang ketiga operasi dan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dan pecahan, yang keempat mengubah bentuk bilangan pecahan, yang kelima menyatakan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif, yang keenam kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, yang saya yakin kalian sudah pernah mempelajari KPK ketika kalian masih duduk di bangku sekolah dasar. Yang ketujuh, faktor persekutuan terbesar atau FPB, yang kalian juga saya yakin sudah pelajari di bangku sekolah dasar. Kemudian kompetensi dasar atau KI3, kemampuan yang saya harapkan kalian akan miliki setelah pembelajaran tentang bilangan bulat ini. Yang poin pertama 3.1, saya harapkan kalian dapat menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, baik itu bilangan positif dan negatif, dan pecahan, yaitu pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Poin berikutnya 3.2, saya harapkan kalian dapat menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Dan poin yang terakhir 3.3, kalian dapat menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Kompetensi dasar berikutnya keempat, yaitu keterampilan yang saya harapkan kalian miliki setelah ini. Ada beberapa poin, diantaranya 4.1, saya harap kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan, yaitu pecahan biasa, campuran, desimal, persen. Kemudian poin berikutnya 4.2, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Yang terakhir 4.3, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif maupun bilangan berpangkat bulat negatif. Kemudian tujuan dari pengalaman belajar yang saya harapkan nanti kalian dapatkan adalah yang pertama, melakukan pengamatan tentang cara membandingkan bilangan bulat, pecahan, dan bentuk pangkat. Yang kedua, menggali informasi tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat, pecahan, dan pangkat. Yang ketiga, menalar tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat, pecahan, dan bentuk pangkat. Yang keempat, mengomunikasikan tentang cara membandingkan bilangan bulat, pecahan, dan bentuk pangkat. Dan yang terakhir, mengomunikasikan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat, pecahan, dan bentuk pangkat. Sebelum kalian mempelajari lebih dalam tentang bilangan bulat, pertama-tama saya ingin membahas tentang zona waktu GMT. Apa yang dimaksud dengan zona waktu GMT? Zona waktu GMT merupakan zona waktu yang menjadi standar acuan waktu di seluruh dunia. GMT sendiri, dia berasal dari kata Greenwich Meridian Time. Greenwich itu merupakan suatu daerah di kota London.
Jika kalian lihat di sini, terdapat peta dunia dengan berbagai strip atau garis yang berwarna. Setiap strip ditandai dengan angka. Di bagian tengah strip di sini terdapat angka 0. Greenwich adalah daerah yang terdapat di strip dengan tanda 0 di sini. Nah, disinilah yang menjadi standar acuan waktu di seluruh dunia. Jika kalian lihat ke arah sebelah kanan, setiap strip bertambah waktu 1 jam. Dan jika ke sebelah kiri, kalian lihat setiap strip berkurang waktu 1 jam. Sebagai contoh, jika sekarang di Greenwich pukul 00 atau jam 12 malam, berapakah waktu pada saat yang sama di Papua? Sekarang kita lihat, Papua terdapat di strip dengan tanda +9. Berarti waktu Papua bertambah 9 jam dari Greenwich. Jadi, di Papua, jika di Greenwich pukul 12 malam, di Papua pukul 9 pagi. Dia bertambah 9 jam. Sebagai contoh lain, jika di Greenwich jam 12 malam atau pukul 00, jam berapa pada saat yang sama di Brasil? Brasil itu berada di strip dengan tanda -3. Berarti waktunya berkurang 3 jam dari waktu di Greenwich. Jadi di Brasil, pada saat Greenwich jam 12 malam, di Brasil pukul berapa? 12 dikurang 3 berarti 9 malam. Ya. Brasil itu ditandai dengan BRT -3. Artinya Brazilian time itu dikurangi 3 jam dari waktu di Greenwich. Sekarang kita masuk ke pengertian bilangan bulat. Apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Bilangan bulat adalah sebuah angka yang dapat ditulis tanpa nilai desimal. Nilai desimal itu maksudnya nilai yang memiliki angka di belakang koma, seperti 1,3 atau 1,75 dan lain-lain. Bilangan bulat sendiri berasal dari bahasa Latin, salah satunya itu integer, atau dalam bahasa Inggris integers, yang berarti keseluruhan. Nilai dari bilangan bulat bisa merupakan angka positif, negatif, atau 0. Contohnya, -5, 1, 3, 18, -22, 3021. Itu semua merupakan bilangan bulat. Hanya saja tandanya saja yang beda. Di sini dia negatif, ini juga negatif, dan selebihnya bilangan bulat positif. Nah, yang bukan merupakan bilangan bulat itu contohnya seperti 27,2, karena seperti yang Bapak bilang sebelumnya, bilangan yang memiliki angka di belakang koma itu merupakan desimal dan bukan merupakan bilangan bulat. 3/5 juga bukan merupakan bilangan bulat karena 3 tidak habis dibagi 5, ya. 1
min 3, 1991, berapapun angkanya, seberapa besar pun atau seberapa kecil pun angkanya, jika dia tidak memiliki angka di belakang koma, maka dia merupakan bilangan bulat. 1991000 ini merupakan bilangan bulat karena tidak ada angka di belakang koma selain angka 0. Tapi jika kita tulis 1991001, ini bukan merupakan bilangan bulat karena dia terdapat angka 1 atau 001 di belakang koma. Dan ini tak bisa kita abaikan, ya. Contoh lain dari aplikasi bilangan bulat dalam kehidupan kita sehari-hari seperti saat kita ingin mengukur suhu tubuh menggunakan termometer. Termometer sendiri banyak sekali jenisnya. Ada termometer ruangan, ada termometer alkohol, ada termometer air raksa, dan yang sedang marak sekarang adalah termometer digital. Dikarenakan pandemi COVID-19, banyak tempat yang mengharuskan scan suhu tubuh seseorang sebelum memasuki ruangan dengan menggunakan termometer digital. Misalkan, kamu ingin memasuki suatu perkantoran, maka di depan kantor tersebut, kadang kamu harus melalui scan suhu tubuh. Ketika suhu tubuh kamu di-scan menggunakan termometer digital, nanti suhu tubuh kamu akan muncul di layar termometer tersebut seperti misalkan 36 derajat Celcius. Atau ketika kamu sedang mengukur suatu benda di laboratorium menggunakan termometer jenis lain, misalkan kamu mengukur es, misal dia 0 derajat Celcius, ini adalah titik beku air. Atau kamu mengukur es yang lain, misalkan dia minus 10 derajat Celcius. Nah, ungkapan angka-angka di sini, ya, 36 derajat Celcius bisa kamu tulis sebagai positif 36, 0, kemudian negatif 10. Positif 36, 0, negatif 10. Di sini merupakan bilangan bulat. Beda halnya jika kamu mengukur suhu tubuh menggunakan termometer digital jenis lain, ada yang mengukur hingga satuan desimalnya, misalkan 36,3 derajat Celcius. Jika yang muncul seperti ini, maka dia bukan bilangan bulat, melainkan dia bilangan desimal. Untuk membantu kamu menandakan himpunan dari bilangan bulat, terdapat garis bantu yang disebut garis bilangan. Apa yang dimaksud dengan garis bilangan? Garis bilangan merupakan sebuah gambar garis lurus yang digunakan untuk menandakan bilangan bulat pada setiap titiknya. Di sini terdapat gambar dari garis bilangan. Dengan titik tengah terdapat angka 0, dan jika kalian bergerak ke arah kanan, kalian akan mendapatkan bilangan bulat positif. Semakin jauh kalian bergerak ke arah kanan, nilainya akan semakin besar. Dan jika kalian bergerak ke arah kiri, kalian akan mendapatkan bilangan bulat negatif, seperti negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Jadi semakin jauh kalian bergerak ke arah kiri, maka nilainya akan semakin kecil.
Garis bilangan akan sangat efektif jika kalian menghitung nilai dari bilangan bulat yang kecil seperti 15, 20, dan seterusnya. Tetapi ini tidak akan efektif dalam membantu kalian ketika kalian menghitung nilai yang besar seperti 4756 dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan jenis-jenis bilangan bulat. Bilangan bulat terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif seperti pada pembahasan sebelumnya di garis bilangan. Ini adalah angka-angka yang kalian dapat ketika kalian bergerak ke arah kiri dari garis bilangan, yaitu negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan bulat positif. Ini adalah angka-angka yang kalian dapat ketika kalian bergerak ke arah kanan dari garis bilangan. 1, 2, 3, dan seterusnya merupakan contoh dari bilangan bulat positif. Kemudian bilangan bulat 0. Bilangan bulat 0 adalah titik tengah dari garis bilangan. Jika hanya bilangan bulat positif, ini disebut sebagai bilangan asli. Jadi 1, 2, 3, dan seterusnya, atau bilangan dari garis bilangan ke arah kanan itu dia merupakan bilangan asli karena hanya terdapat bilangan bulat positif. Jika terdapat gabungan dari bilangan bulat positif dan 0, maka disebut sebagai bilangan cacah. Jadi bilangan cacah ini dia terdapat angka 0 di dalamnya. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika kalian memiliki dua bilangan bulat atau lebih, kalian dapat membandingkan bilangan-bilangan bulat tersebut untuk mencari nilai yang lebih besar atau yang lebih kecil. Nah, untuk membandingkan bilangan bulat yang nilainya sangat besar atau sangat kecil, caranya adalah kalian dapat mengambil angka-angka penyusunnya. Jika sebelumnya kalian menghitung menggunakan garis bilangan, garis bilangan tidak akan efektif jika kalian gunakan untuk menghitung nilai-nilai yang sangat kecil atau yang sangat besar. Oleh karena itu, kita gunakan teknik angka-angka penyusun. Contohnya, bilangan 123 lebih besar dibandingkan bilangan 12. Alasannya, karena bilangan 123 tersusun dari 3 angka penyusun, yaitu 1, 2, dan 3. 1 di sini dia memiliki nilai ratusan, yaitu 100. 2 di sini dia memiliki nilai puluhan, yaitu 20, dan 3 di sini dia memiliki nilai satuan, yaitu 3. Sedangkan pada bilangan 12 dia hanya memiliki 2 angka penyusun, yaitu 1 dan 2. 1 di sini memiliki nilai puluhan, yaitu 10, dan 2 memiliki nilai satuan, yaitu 2. Jadi 123 itu lebih besar dibandingkan 12 karena 123 memiliki 3 angka penyusun dan 12 hanya memiliki 2 angka penyusun. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan manakah kuantitas yang lebih besar antara 47.653 dengan 8.699. Di sini kita memiliki dua bilangan. Bilangan yang pertama yaitu 47.653 dan bilangan yang kedua yaitu 8.699. Untuk mengetahui kuantitas mana yang lebih besar daripada kedua bilangan ini, kita cukup dengan menghitung berapa banyak angka penyusunnya. Untuk bilangan yang pertama dia terdapat 5 angka penyusun.
apa saja? Yaitu 4, 7, 6, 5, dan 3. Untuk bilangan yang berikutnya, dia terdapat 4 angka penyusun, yaitu 8, 6, 9, dan 9 lagi. Bilangan yang pertama, 4 di sini, dia memiliki nilai puluhan ribu, yaitu 40.000. Bilangan yang kedua, dia memiliki nilai ribuan, yaitu 7.000. Yang ketiga, dia memiliki nilai ratusan, yaitu 600. Yang keempat, dia memiliki nilai puluhan, yaitu 50. Yang terakhir, yang kelima, dia memiliki nilai satuan, yaitu 3. Untuk bilangan yang kedua, 8.699, 8 di sini memiliki nilai ribuan, yaitu 8.000. 6 di sini memiliki nilai ratusan, 600. 9 memiliki nilai puluhan, 90, dan 9 yang terakhir memiliki nilai satuan, yaitu 9. Jika kita bandingkan angka penyusun yang pertama dari masing-masing bilangan, untuk 47.653 dia memiliki nilai puluhan ribu, sedangkan untuk bilangan yang kedua dia memiliki nilai ribuan, yaitu 8.000. 40.000 dibanding 8.000 itu jauh lebih besar 40.000. Oleh karena itu, bilangan 47.653 dia memiliki kuantitas yang lebih besar dibandingkan dengan 8.699. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tentukan manakah yang lebih besar kuantitas antara 8.592 dengan 8.631. Di sini kita memiliki dua bilangan. Bilangan yang pertama 8.592 dan bilangan yang kedua 8.631. Jika pada contoh soal yang pertama kita untuk mengetahui kuantitas bilangan mana yang lebih besar, kita menghitung berapa banyak angka penyusunnya. Untuk soal pada kali ini, ya kedua bilangan ini sama-sama memiliki 4 angka penyusun. Apakah kuantitasnya sama? Mari kita lihat. Untuk bilangan yang pertama, dia tersusun dari 8, 5, 9, dan 2. Untuk bilangan yang kedua, dia tersusun dari 8, 6, 3, dan 1. Jika kita lihat masing-masing angka dalam bilangan pertama, 8 di sini dia memiliki nilai ribuan, yaitu 8.000. Untuk angka yang kedua, dia memiliki nilai ratusan, yaitu 500. Angka yang ketiga, dia memiliki nilai puluhan, yaitu 90. Angka yang terakhir, dia memiliki nilai satuan, yaitu 2. Untuk bilangan yang kedua, angka yang pertama dia juga memiliki nilai ribuan, yaitu 8.000. Kemudian angka yang kedua dia memiliki nilai ratusan, yaitu 600. Angka yang ketiga dia memiliki nilai puluhan, yaitu 30. Dan angka yang terakhir dia memiliki nilai satuan, yaitu 1. Jika kalian bandingkan angka penyusun yang pertama dari masing-masing bilangan, mereka memiliki nilai yang sama, yaitu sama-sama disusun dari angka 8 yang memiliki nilai ribuan, yaitu 8.000. Tetapi jika kalian lihat angka yang kedua, dari bilangan pertama dia disusun dari angka 5 yang memiliki nilai ratusan, yaitu 500. Sedangkan bilangan yang kedua, dia memiliki angka penyusun yang kedua bernilai ratusan juga, tetapi memiliki nilai 600. Jika dilihat dari sini, sudah jelas bahwa 600 lebih besar daripada 500. Oleh karena itu, 8.631 memiliki kuantitas yang lebih besar dibandingkan 8.592. Sekarang contoh soal yang ketiga.
Tentukan manakah yang lebih besar kuantitas antara negatif 5475 dengan negatif 5953. Di sini kita memiliki dua bilangan. Bilangan yang pertama yaitu 5475 negatif dengan negatif 5953. Kedua bilangan ini sama-sama memiliki 4 angka penyusun. Tapi untuk bilangan yang pertama, dia tersusun dari 4 angka, yaitu 5, 4, 7, dan 5. Untuk bilangan yang kedua juga tersusun dari 4 angka, yaitu 5, 9, 5, dan 3. Pada bilangan pertama 5 di sini ya, karena dia negatif, dia memiliki nilai ribuan juga, yaitu negatif 5000. Untuk bilangan yang kedua dia juga memiliki nilai negatif dan memiliki nilai ribuan, yaitu negatif 5000. Mereka sama-sama negatif 5000. Tapi pada angka penyusun yang kedua, pada bilangan pertama di sini dia memiliki nilai ratusan tapi negatif, yaitu negatif 400. Dan angka pada bilangan kedua, yang kedua di sini dia memiliki nilai ratusan, yaitu negatif 900. Karena angka kedua ini berbeda ya. Sekarang bisa kita bandingkan. Negatif 900 itu lebih kecil dibandingkan negatif 400. Jadi jika yang ditanyakan adalah kuantitas yang lebih besar ya, maka negatif 5475 dia memiliki kuantitas yang lebih besar dibandingkan negatif 5953. Setelah video ini berakhir, kalian kembali ke Google Classroom kalian. Dilihat di situ ada soal latihan bilangan bulat bagian 1. Kalian akan diarahkan ke Sway yang di dalamnya terdapat soal-soal latihan yang telah Bapak buat. Sekarang kita telah mencapai akhir video. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah bilangan bulat kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari di berbagai bidang. Dengan mempelajari bilangan bulat akan sangat membantu kita, seperti ketika kita menghitung zona waktu, mengukur suhu badan, bertransaksi di minimarket, dan sebagainya. Di pelajaran berikutnya kita akan menggali lebih dalam tentang bilangan bulat dan berbagai cara pengoperasiannya. Terima kasih bagi kalian yang telah menyaksikan video ini. Semoga pelajaran yang bermanfaat. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.